Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, ya. Eh, Kalau nggak salah ada hadis Nabi ya Ustaz ya, orang yang bangun pada pagi hari badannya sehat dan ada yang dimakannya buat hari itu, dia seolah-olah sudah seperti mempunyai dunia dengan segala isinya, Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Itkanul Himam Merantau, dengan kajian Al-Hikam yang kemarin sebelumnya kita sudah sampai kepada hikmah nomor 33 dan insya Allah pada pagi hari ini Ustadz mau menerangkan hikmah yang ke-34 dan kalau ada waktu sampai ke 35. 34 itu agar mudah menyambut panggilan Allah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah sekali lagi dan kita mulai acara kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Pak Maswar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh peserta kajian Husnul Khatimah Institute, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tanggal 28 Dzulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan 26 Mei 2025. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Kita berusaha untuk keluar dari kejahilan menuju ilmu yang mudah-mudahan usaha kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu dengan mudah, dengan baik, dan yang terpenting ilmu kita bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ilmu ini akan terus membawa manfaat untuk kita di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Afwan Pak Mazwar, untuk share screen-nya saya belum bisa. Tolong dijadikan host yang Udah akun dua-dua kalau nggak salah. Ustaz. belum ini yang Oh, oh salah saya ngambilnya. Sebentar Ustaz.
Ya. Oh ini. Ya, sudah. Ya, syukran Pak Mas. Baik, tadi sedikit mau menyampaikan hadis yang disampaikan Pak Mazwar ya. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Tirmizi. Di dalam hadis Tirmizi nomor 2346. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda di hadis Tirmizi 2346, Man asbaha minkum, siapa yang melewati suatu pagi, aminan fi sirbihi, atau berada di suatu pagi, dia mendapatkan keamanan di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunia, seakan-akan seolah-olah dia menguasai seluruh dunia gitu ya. Masya Allah. Jadi memang ini 3 nikmat yang penting. Aman, sehat, dan uh, punya makanan ya untuk dimakan di hari itu. Jadi kita sudah mendapatkan apa, kita seperti seorang raja lah yang menguasai seluruh dunia pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan nikmat ini senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hikmah 34 dan insya Allah 35. Kita mulai dari hikmah ke 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fit daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatur rabi'atu wassalasun. Ya, hikmah ke 34. Hikmah ke 34 ini Syekh Ibn Athaillah berpesan, ukhruj min awsafi basyariyatika, atau akhrij ya, bisa akhrij min awsafi basyariyatika an kulli wasfin yunaqidu ubudiyataka litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ini nasihatnya sungguh indah dan memiliki nilai sajak yang luar biasa ya. Jadi kata Syekh Ibn Athaillah, keluarkanlah ya, keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaan Anda terhadap sesuatu yang mana sifat itu berlawanan, bertentangan atau berkontradiksi dengan sifat kehambaan Anda. Jadi setiap manusia punya sifat dasar. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sifat-sifat dasar ini ketika berlawanan ya dengan sifat kehambaan Anda, maka sifat itu harus dikeluarkan dari diri kita, dalam arti ditaklukkan, ditundukkan. Supaya apa? Litakuna linida'il haqqi mujiban. Supaya kamu mampu untuk memenuhi panggilan Sang Maha Al-Haq, yaitu Allah, dan engkau akan menjadi lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita mudah memenuhi dan menerima panggilan dari Allah dan kita lebih dekat kepada hadratillah, kita lebih mampu mendekat kepada Allah, maka kita harus mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan sifat penghambaan kita kepada Allah. Oke. Nah, maka yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan sifat kemanusiaan ini adalah sifat-sifat tabiat manusia, ya, karakteristik dasar manusia yang memang
sudah ditanamkan oleh Allah sejak awal. Jadi ini memang sudah paketan gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah di pre-install gitu. Kalau kita beli HP kan ada aplikasi-aplikasi yang pre-install ya, yang pre-install yang sudah diinstal sejak dibuat gitu, sudah bawaan pabrik lah gitu. Nah, sifat ini nanti ada dua jenis, ada yang mahmud, ada yang mazmum. Ya, ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, sifat-sifat ini misalnya contohnya sifat ujub, ya membanggakan diri sendiri, kemudian meremehkan orang lain, kemudian ingin menguasai banyak harta, ya, iri, dengki terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain, atau tidak hanya harta atau pokoknya nikmat apapun, gitu ya. Rasa benci, ya permusuhan, kesombongan, kemudian egoisme dan seterusnya, fanatisme. Nah ini semua memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu paket seperti itu. Makanya dalam surat Asy-Syams, ya, dalam surat 91 Allah ketika menyebutkan penciptaan nafsu ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang nafsu manusia itu memiliki dua potensi, potensi jahat dan potensi takwa. Ya, potensi jahat dan potensi baik. Itu yang memang menjadi apa namanya bawaan lahir lah, sifat dasar manusia. Nah, kemudian di dalam surat Al-Insan, ya, surat 67 ayat 2. Al-Insan, sorry, Al-Insan itu 76, bukan 67, 76 ayat 2. Allah berfirman gini. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, nanti pembahasan kita titik fokusnya ada di ayat ini dan di kalimat nutfatin amsyaj. Jadi harus betul-betul diperhatikan ayat ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nah, apa yang dimaksud setetes mani yang bercampur nanti kita bahas. Nah, untuk apa? Nabtali. Kami ingin menguji manusia dengan perintah dan larangan maksudnya. Ingat saya sudah memberikan tips kalau Bapak Ibu membaca terjemahan ayat yang ada di dalam tanda kurung seperti ini, ya, itu berarti adalah penjelasan tambahan. Ya, penjelasan tambahan untuk memahami ayat lebih tepat. Ya. Jadi setetes mani yang bercampur itu kami hendak mengujinya manusia itu, menguji dengan perintah dan larangan. Maksudnya faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Oke, nah setetes mani yang bercampur itu maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, jadi Syekh Buti menjelaskan dalam syarahnya, manusia itu kan terdiri dari DNA dan kromosom ya. Nah ini kita sedikit masuk. Nanti ada kromosom, nah, ada DNA. Nah kan kromosom manusia itu kan nanti kan ada XX atau XY, XY gitu ya. Laki dan perempuan gitu kan. Nah ini juga yang kemudian menjadi dasar bagi banyak orang menolak kehadiran LGBTQ. Ya artinya kan di beberapa negara Eropa dan di beberapa negara bagian Amerika sudah ada eh, apa namanya penetap apa penempatan toilet non gender gitu. Jadi mereka mengatakan banyak orang yang mungkin tubuhnya lelaki tetapi jiwanya itu perempuan gitu. Jadi mereka terjebak dalam tubuh laki-laki. Itu ditolak tegas oleh para ilmuwan. Gak ada manusia lahir dalam keadaan XX atau XY gitu. Kromosomnya laki-laki maupun perempuan. Nah maksudnya tadi
surat Al-Insan, surat 76 ayat 2. Kami ciptakan manusia dengan mani yang bercampur. Nutfatin amsyaj. Ya, mani yang bercampur. Maksudnya apa? Nah, kromosom atau DNA ini akan membawa sifat warisan dari ayah dan ibu. Itu kan Bapak Ibu. Nah, maka tidak heran seorang manusia itu akan sangat identik gitu ya dengan salah satu kedua orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya dalam beberapa sifat gitu. Mungkin sifat temperamennya, sifat egoisnya, sifat menyendirinya, sifat tamaknya dan seterusnya. Nah, itu seringkali kita menemukan di lapangan banyak orang yang kemudian sifatnya itu beberapa sifatnya itu identik dengan sifat salah satu kedua orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, begitu ya. Nah, itu sekarang pertanyaannya berarti sifat-sifat tercela itu juga sudah merupakan fitrah, Ustadz? Ya, betul. Nah, nanti di sini masalahnya. Ada orang bertanya kemudian, kalau sifat itu berupa fitrah yang memang sudah Allah rancang ya sedemikian rupa berada di dalam tubuh manusia, kenapa Allah meminta kita untuk membersihkan sifat tercela itu? Kan Allah yang ngasih gitu kan. Kan itu sebuah fitrah, sebuah hal yang tidak bisa dihindari manusia karena memang dia terlahir dengan membawa sifat itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita banyak baca di apa namanya di jurnal-jurnal kesehatan itu, nah ini ya struktur kromosom manusia itu ya tadi yang saya bilang gitu ya, mengenal struktur kromosom, tipe, jumlah dan perannya dalam pewarisan sifat. Jadi kan ada sifat warisan ya. Manusia itu mewarisi sifat dari kedua orang tuanya gitu kan, ada yang bentuknya XX atau yang XY gitu kan. Nah, ini bisa dibaca semacam ini gitu kan. Nah, intinya ada beberapa jenis kromosom, ada kromatid, sentromer, kromomer, telomer, dan seterusnya. Nanti akan ada penjelasannya seperti apa. Dan peran kromosom ini dalam pewarisan sifat gitu ya. Jadi intinya itu sangat sesuai lah dengan yang Allah firmankan dalam surat Al-Insan tadi. Surat 76 ayat 2 yang mana Allah tegaskan manusia diciptakan dari mani yang bercampur. Ya. Mani yang bercampur. Artinya berarti sifat manusia ini menuruni sifat kedua orang tuanya. Baik ayah atau ibunya identiknya kemana nanti setiap orang akan berbeda. Nah tadi pertanyaannya selanjutnya tadi. Kalau memang sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat tercela ini merupakan fitrah yang memang manusia tidak bisa menghindar. Gitu kan. Masalahnya di situ. Nah, kenapa Allah meminta kita untuk menghindari sifat tercela itu? Bahkan dalam hikmah 34 yang sedang kita bahas ini, tadi Syekh Ibn Athaillah mengatakan, akhrij min awsafi basyariyatika. Keluarkanlah, ya, atau bisa dibaca dengan ukhruj, keluarlah. Gitu. Kalau keluarkanlah berarti maksudnya keluarkanlah atau bersihkanlah dirimu dari sifat kemanusiaan yang jelek tadi. Kalau dibacanya ukhruj, keluarlah kamu, gitu ya, dari koridor atau dari bingkai sifat-sifat yang jelek tadi. Ya kurang lebih sama maknanya. Nah, kalau memang itu sudah sebuah fitrah, kenapa Allah meminta kita untuk apa namanya mengeluarkan sifat itu atau membersihkan sifat itu, gitu ya? Begini, Bapak Ibu, manusia itu kan punya 3 kebutuhan ya, primer, sekunder, tersier. Jadi manusia ini dalam kehidupannya itu perlu untuk mengakomodir kebutuhannya. Dan itu termasuk maqasidus syariah. Termasuk tujuan syariat. Kalau kita belajar ilmu maqasid Bapak Ibu, ada disiplin ilmu namanya maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini adalah tujuan-tujuan di balik nilai luhur syariat gitu ya. Itu nanti kan ada 3 tadi tuh. Ya primer, hajiat. Hajiat itu primer. Kemudian doruriyat.
Doruriyat itu kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat. Ya, tahsiniyat itu tersier gitu kan. Ini primer, ini sekunder. Doruriyat ini tersier. Nah, ini maksud syariah. Ya, manusia itu memang punya kebutuhan, dan syariat tidak melarang, bahkan mengakomodir manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka nanti ada sulamul aulawiyat, namanya sulamul aulawiyat, tangga prioritas, yaitu hifdzul nafs, ya, menjaga jiwa. Ya, nanti kedua hifdzuddin. Tujuan agama itu untuk menjaga jiwa, kemudian menjaga agama. Ketiga hifdzul mal, menjaga harta. Keempat hifdzun nasl, menjaga keturunan, ya, dan seterusnya gitu. Nah, nanti ini ada prioritasnya. Nah, maka sifat-sifat yang memang tadi sudah fitrahnya manusia sejak lahir, yang kemudian kita identifikasikan dan kita kategorikan sebagai sifat mazmumah, sifat tercela. Sebenarnya sifat-sifat tercela itu eh, memiliki nilai positif juga, Bapak Ibu. Nah, itu yang menarik ini nih. Ya. Jadi yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala memang sengaja memberikan manusia ini modal sifat-sifat tadi sebagai fitrah gitu, sebagai bawaan lahir, bawaan dasar. Itu memang sudah apa namanya? Keinginan Allah, kehendaknya seperti itu. Surat An-Nisa misalnya 128. Surat An-Nisa 128 kan, situ ada kalimat wa uhdiratil anfusus syuh. Ini, ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Tabiat manusia itu kikir, Pak. Dan itu memang sudah tabiat semua manusia. Makanya Nabi punya doa berlindung dari sifat kikir. Ya, biasa ada kita baca di pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Zan. a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, gitu ya. Bukhli itu pelit. Aku berlindung dari sifat. Karena memang tabiat manusia itu begitu, Pak. Inginnya mengumpulkan, inginnya mendapatkan, tak ingin mengeluarkan, tak ingin mengurangi, inginnya menambah. Itu sifat dan tabiat. Nah, tabiat itu adalah suatu sifat yang memang sudah Allah berikan sejak lahir gitu. Nah, nantinya pada perjalanan hidup dia, pendidikan dan lingkungan itu punya peran besar dalam mengelola sifat tabiat manusia ini. Ya, tadi misalkan egois, sombong, iri, dengki, ingin selalu lebih hebat dari orang lain, selalu pengen lebih dipandang oleh orang lain. Dan itu sifat-sifat dasar manusia, Pak. Kikir, pelit gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang fitrah, kenapa disuruh untuk dibersihkan? Kenapa disuruh untuk dijauhi, bahkan untuk dihilangkan? Nah, pertama, ini Pak, tadi yang saya bilang, bahwa sifat-sifat pelit ini, sifat-sifat dasar manusia yang jelek ini, itu punya sisi positif. Kok sisi positif, Ustaz? Gini, kalau kita nggak punya sifat, apa namanya, ingin memiliki harta, nanti orang-orang nggak akan mau kerja, Pak. Gitu ya. Jadi pikirannya akhirat terus gitu. Nggak ada giroh, nggak ada semangat, nggak ada nafsu untuk memiliki sebagian dari kebutuhan dunia gitu. Jadi nggak pengen punya rumah, nggak pengen punya ini, nggak pengen punya itu gitu. Nah, sehingga akan berdampak buruk. Dia nggak mau kerja, dia nggak mau mencari nafkah yang halal. Nah,
Yang ada akhirnya apa? Karena dia tetap hidup terus berjalan, kebutuhan terus dibutuhkan, nah, maka akhirnya dia akan jadi tukang minta-minta, akan menjadi benalu bagi orang lain. Tapi ketika dia punya sifat dasar pengen memiliki dunia, nah, maka dia ke sifat dasarnya itu mendorong dia mau bekerja, mau menahan lelah dan letihnya bekerja. Itu. Sifat apa lagi misalnya? Sifat kikir tadi, wa uhdiratil anfusus syuh. Kalau kita nggak punya sifat kikir sama sekali ini manusia nggak dikasih modal punya sifat kikir, pelit gitu ya. Kita akan cenderung menghambur-hamburkan duit kita. Jadi nggak ada rasa eman-eman gitu sama harta. Kita akan berhambur-hambur, kita akan berfoya-foya, kita akan berinfak semua yang kita punya sehingga kita juga kesusahan akhirnya. Untuk kebutuhan diri sendiri nggak ada. Kalau kita nggak cinta harta misalnya, tadi. Kalau kita nggak punya modal cinta harta, ya tadi nggak akan kerja, nggak akan mau bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Gitu. Kalau kita nggak punya sifat marah, ketika ada orang yang dizolimi kita diam saja. Kalau kita nggak punya emosi, ketika kita dizolimi, orang ada yang dizolimi kita nggak akan membela, kejahatan akan merajalela, kezoliman akan marak gitu. Karena kita nggak punya rasa marah. Jadi kita nggak, udahlah biarin urusan orang gitu. Nah jadi sifat-sifat yang sebenarnya kita identifikasikan sebagai sifat tercela Bapak Ibu, pada dasarnya itu memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan manusia. Dan itu punya sisi positif pada awal mulanya. Gitu ya. Sifat egoisme itu juga punya peran gitu positif. Jadi ada sifat yang tercela itu tetapi memiliki nilai positif. Nah cuma ujiannya adalah tadi kan kalau surat Al-Insan dilihat supaya Allah menguji kan manusia kan. Ya kan? Tadi surat 76 ayat 2 tadi. Ya, sengaja Allah menciptakan manusia dari mani yang bercampur itu ya nabtalihi. Kami hendak menguji manusia. Nah maksudnya apa? Untuk supaya kita mampu nggak nih ngendaliin sifat-sifat tadi. Jadi poinnya sifat itu memang harus ada pada manusia. Cinta harta, sifat egois, sifat kikir, sifat marah itu harus ada. Karena pada beberapa kondisi itu akan menjadi nilai positif. Cinta harta dia jadi mau bekerja. Sifat marah dia jadi mau membela kebenaran dan membasmi kezaliman. Kalau nggak ada sifat marah ya manusia akan cuek. Itu kan akan abai. Sifat kikir sehingga kita masih bisa untuk mengelola harta kita. Tidak semua kita keluarkan sehingga tidak berdampak kepada terlantarnya anak dan istri kita misalnya. Nah cuma gimana caranya sifat-sifat mazmumah atau tercela di dalam diri manusia yang memang menjadi fitrah itu kita kendalikan sehingga tidak menjadi racun yang meracuni kita, sehingga tidak menjadi air yang justru menyerang kita seperti air bah, tsunami atau ya banjir, ya, banjir bandang. Kan air kalau sedikit ya kita butuhkan Pak. Kita butuh air untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum. Tapi kalau terlalu banyak kita tidak bisa kendalikan akan menjadi bencana dan musibah. Jadi banjir, menjadi tsunami dan seterusnya. Nah sifat itu juga kita perlukan. Sifat kikir, sifat marah. Ya kemudian cinta harta itu kita perlukan. Nah cuman gimana caranya kita kendalikan sifat-sifat itu supaya tidak balik menyerang kita. Tidak melebihi batasnya. Nah itu. Di situ ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makanya Allah memberikan kita sifat-sifat yang tercela itu tadi sebagai modal dasar tabiat manusia. Nah, alasan kedua, ya, kenapa Allah memberikan fitrah kita sifat-sifat tercela tadi, ya, selain yang tadi yang nomor satu, sebenarnya sifat itu memiliki sisi positif, karena kalau tidak punya sifat-sifat seperti itu, manusia akan hampa hidupnya ya, tidak menarik gitu. Jadi semuanya baik, semuanya. Nah, poin keduanya, justru disitulah Allah akan menilai siapa yang baik, siapa yang tidak.
Siapa yang berhak dapat pahala, siapa yang berhak dapat dosa, gitu kan. Nah, justru gara-gara sifat dasar manusia yang jelek inilah Allah akan bisa nilai, oh dia bisa nih ngendaliinnya. Ya, sifat kikirnya ditekan. Ya, sehingga kikirnya itu hanya positif buat dia. Artinya dia cuma menahan harta untuk kebutuhan dia dan keluarga. Ketika ada kelebihan harta, dia sumbangkan. Ketika ada kelebihan harta, dia belikan hewan kurban besok. Nah, ini tepat ya momennya. Itu. Jadi kikirnya itu hanya untuk sebatas dia punya kendali untuk menjaga hartanya untuk dirinya dan keluarganya. Nah, ketika ada lebihan hartanya, dia bisa tundukkan sifat kikirnya, dia bisa kalahkan sifat pelitnya, sehingga dia bisa dan mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk infak, sodako, kurban, dan lain sebagainya. Nah, berarti ketika dia bisa seperti itu, dikasih pahala. Di satu sisi orang ternyata sifat kikirnya nggak bisa dikendalikan, menjadi begitu liar. Bukan hanya dia dengan sifat kikir ini menahan harta untuk kebutuhan dia dan keluarga, tetapi ternyata ketika dia punya lebihan harta, tetap dia tidak mau berikan, tetap dia tidak mau bayarkan zakatnya, tetap dia tidak mau keluarkan kurbannya. Nah, disitulah Allah bisa menilai, oh berarti orang ini kalah terhadap sifat-sifat yang ada pada dirinya, yang sudah menjadi fitrah pada dirinya, sehingga dia akan mendapatkan dosa dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nah, lagi pula Bapak Ibu, gini. Manusia itu kan disebut mukallaf ya. Mukallaf, bukan mualaf ya, bedakan. Kita itu mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang terkena beban syariat. Nah, kata dasarnya taklif. Taklif, beban syariat. Ya, beban syariat. Nah, kita ini mukallaf. Ya, kita ini, nah orang yang mukallaf itu yang satu balik, dia sudah balik. Ya, kemudian dia salamatul hawas. Panca inderanya sehat. Artinya dia bukan ABK, anak berkebutuhan khusus, dia tidak terkena Down syndrome misalnya, tidak terkena penyakit mental lainnya gitu. Kemudian panca inderanya sempurna, dia bisa melihat mendengar, maka dia terkena kewajiban. Atau bulughud dakwah. Bulughud dakwah itu dia sampai kepada dia dakwah Islam. Nah, ya makanya kan ayahanda dan ibunda Nabi itu masuknya ahlul fitrah ya. Ahlul fatrah, sorry. Ahlul fatrah, masa manusia yang hidup di masa transisi antara satu nabi ke nabi yang berikutnya. Nah, maka mayoritas ulama menyatakan ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad SAW itu akan selamat dan masuk ke dalam surga karena beliau termasuk ahlul fatrah. Belum ada dakwah di masa itu. Dakwahnya Nabi, masa kenabiannya Nabi Isa sudah selesai, Nabi Muhammadnya belum lahir. Atau juga ini bisa kita terapkan kepada orang-orang zaman dulu yang tinggal di Badui yang jauh dari peradaban, Islam tidak masuk ke sana. Saat itu elektronik, internet belum ada gitu ya, tahun-tahun dulu. Nah itu mereka bisa saja tidak dituntut oleh Allah karena tidak sampai kepada telinga mereka dakwah Islam. Nah kalau kita mukallaf nih Bapak Ibu. Nah sekarang gini, mukallaf itu kan orang yang terkena beban syariat. Bagaimana mungkin, ya perhatikan kalimat saya ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan terkena beban kalau tidak ada tantangan? Paham ya? Nah, tantangan itu datang dari mana tadi? Sifat-sifat yang tercela tadi. Nah, dia punya sifat kikir bawaan lahirnya. Nah, itu kan tantangannya bisa nggak dia kendalikan agar tidak membesar sifat itu. Dia punya sifat marah. Dan itu penting juga bagi manusia. Kalau tidak begitu, kezaliman akan merajalela. Orang tidak akan ada yang peduli terhadap kejahatan.
Nah, sifat marah itu perlu, tetapi mampu nggak dia kendalikan untuk tidak menjadi bumerang buat diri dia. Nah, itu kan tantangannya Bapak Ibu. Challenge-nya di situ. Nah, kalau tidak ada challenge seperti itu, manusia diberikan modal sifat baik semua. Ya nggak ada beban dong. Nggak ada beban. Ketika nggak ada beban, ya manusia nggak ada balasan. Nah, adanya balasan berupa pahala atau dosa itu kan karena manusia nanti mampu atau gagal, berhasil atau gagal dalam melewati tantangan. Kan begitu ya. Jadi apa namanya? Kayak misalkan kita lomba nih. Nah, misalnya kayak apa itu yang melewati rintangan dan tantangan seperti Benteng Takeshi gitu ya atau Ninja Warrior gitu. Yang melewati banyak rintangan dan tantangan gitu. Nah, kan akan ada hadiah, Pak. Ya, Ninja Warrior tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang apa namanya lomba melewati banyak tantangan dan rintangan gitu. Ya. Ini untuk kemudian ininya, untuk kemudian gambaran Bapak Ibu. Nah ini kan lomba Ninja Warrior. Nah, ini yang lokal ini mah gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitulah pokoknya melewati banyak rintangan, tantangan. Nah, itu kan tantangan itu sengaja dibuat kan Bapak Ibu kan? Gitu ya, tantangan-tantangan begini nih sengaja dibuat, dia harus merangkak, dia harus merembet, dia harus apa melompat, dia harus apa namanya? Bergelantungan, dia harus apa namanya? Segala macam lah. Nah, itu kan tantangan itu sengaja memang dibuat untuk melihat siapa yang berhasil, siapa yang gagal, siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang menang dan berhasil bisa mendapatkan hadiah, yang kalah ya sudah tercebur nggak dapat hadiah. Sama, nah, tantangan-tantangan manusia yang berupa sifat tercela, berupa bawaan itu, selain tadi ada nilai positifnya gitu kan, ya maka ini sebagai tantangan dari Allah untuk supaya manusia ini mampu untuk apa namanya melihat Allah bisa melihat manusia ini mampu atau tidak melewati tantangan itu sehingga berhak untuk dapat surga atau berhaknya apa namanya neraka, berhaknya pahala atau berhaknya dosa gitu. Nah, gitu ya. Jadi memang ini ya sengaja sama Allah dikasih sifat-sifat tercela seperti itu supaya tidak apa namanya supaya manusia ya bisa nantinya eh, apa gagal atau tidaknya, mampu atau tidaknya gitu ya dalam kehidupan beragamanya. Dan manusia memang dan dunia ini memang tempatnya ujian gitu ya. Qaatul imtihan kalau Syekh Buti mengibaratkan mengistilahkan dunia itu sebagai ruang ujian. Ya dunia itu ruang ujian. Ya ruang ujian yang manusia tidak bisa lepas. Di sini dalam surat Al-Insyiqaq surat 84 ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Wahai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, bekerja keras di sini maksudnya tadi melawan segala sifat dasar dan bawaan manusia yang memang sengaja difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sejauh mana manusia ini mampu melawan dan mengendalikan sifat-sifat bawaan tersebut. Nah, terus kemudian poin berikutnya, sifat-sifat ini nggak mungkin bisa dihilangkan, Bapak Ibu. Dari akarnya itu nggak mungkin. Saya nggak mau punya sifat marah sama sekali. Saya nggak mau punya sifat pelit sama sekali. Mustahil. Madamal insanu insanan. Selama manusia itu berlabel manusia. Selama Anda masih menjadi manusia, sifat itu nggak mungkin apa? Ibaratnya nggak mungkin hilang. Sifat iri, sifat dengki, ya, sifat apa namanya hasad, gitu kan? Bahkan sifat-sifat itu ya tadi sengaja memang Allah apa namanya Allah tempatkan dalam diri manusia. Nah, bahkan ada satu ayat di dalam Al-A'raf surat 7 ayat 43 itu yang mengisyaratkan ya, ada isyarat dari Allah seolah
sifat hasad itu baru akan dicabut nanti di akhirat di surga, Bapak Ibu. Kan gara-gara ada sifat hasad ini, sifat dengki ini, jadi ada ini Bapak Ibu. Jadi bisa ada persaingan ya, istibakul khairat. Kan fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ketika orang berlomba itu kan ada sifat hasad Bapak Ibu. Pengen kita yang di nomor satu. Lomba balap lari nih, lomba balap sepeda, balap mobil. Kan ketika kita di posisi kelima, ke enam, ngelihat posisi ke satu kan iri Pak. Oh kita harus nomor satu nih. Nah kalau nggak ada sifat iri gitu, sama sekali manusia nggak punya sifat iri, ya udahlah biarin aja dia yang menang. Itu terus ngapain lomba? Jadi memang perlu sifat itu gitu untuk memacu diri kita untuk kita bisa lebih baik dari orang lain. Nah, cuma nanti tentu kita bisa nggak membatasi itu supaya tidak menjadi bumerang dan tidak berlebihan gitu kan. Nah, di dalam sifat hasad, di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 43 ya. Nah, ini Allah bilang begini, wa naza'na ma fi sudurihim. Kami akan mencabut rasa dendam tuh ya, rasa marah, rasa dendam, rasa iri min apa fi sudurihim, di dalam dada mereka, min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Jadi rasa dendam, rasa iri, rasa marah itu baru dicabut dari dalam dada ketika di tempat di mana di bawah manusia itu ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, kapan itu Bapak Ibu? Atau di mana tempat yang ada sungai mengalir di bawah kita nanti? Kan di surga. Nah, berarti sifat iri, dendam, hasad itu baru akan dicabut oleh Allah nanti di surga. Baru sudah tidak ada sifat iri lagi. Tidak ada dengki lagi, tidak ada apa namanya marah lagi. Tapi selama di dunia, selama kita memang manusia ya sudah, kecuali malaikat. Ya, kalau malaikat beda. Allah memang sengaja tidak berikan sifat-sifat itu karena memang tidak diuji malaikat itu. Tapi kan manusia ingin diuji supaya tadi melihat siapa yang lulus, siapa yang gagal, ya siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu. Jadi memang sifat-sifat itu perlu juga untuk kehidupan apa namanya kita gitu. Kalau nggak ada sifat-sifat tadi ya kita akan ya udahlah nggak usah cari dunia, pasrah aja gitu. Ya udahlah kasih semua punya orang, kalau nggak ada sifat kikir, nggak ada sifat marah, ada orang dijambret, ada orang dibunuh, ya udahlah biarin gitu. Nggak ada sifat marah sama sekali. Jadi sifat-sifat itu memang bagian dari manusia itu sendiri. Jadi nggak bisa terpisahkan. Sampai mati pun nggak bisa. Nah, cuman poin kita bagaimana kita mengelola ya dan menundukkan sifat-sifat tadi agar tidak melewati batas dan tidak menjadi bumerang buat kita. Nah, gimana caranya? Ya, salah satu yang paling utama adalah dengan ibadah, ya, dengan melaksanakan ketaatan dan selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan sifat kikir, ya sudah, toh kita sudah menyimpan untuk kita kok. Kita masih ada kok untuk kita masih punya kok untuk keluarga kita. Ini ada lebihan nih, dikemanakan? Nah, jangan kikir, berikan kepada orang lain, infak sedekah. Kita ingat sama Allah bahwa perintah Allah itu untuk berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kita sudah punya kok, rumah ada, kendaraan luar biasa, ya mobil ada, motor ada. Bahkan sekarang mungkin ada beberapa keluarga yang mobil bensin ada, mobil listrik ada, motor bensin ada, motor listrik ada. Lengkap itu. Maka kelebihan harta yang Allah titipkan ke kita salurkan melalui kurban. Nah, itu bukan usaha yang sia-sia. Terus berusaha untuk mengendalikan sifat-sifat tercela tadi, ya, untuk sifat-sifat yang memang menjadi sifat dasar bagi manusia. Nah, disitulah nanti akan terasa ya manifestasi dari surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya. Nah, kalau kita lihat secara susunan grammar Bapak Ibu dalam bahasa Arab, ini sebenarnya grammar yang menyalahi aturan. Iyyaka itu objek Bapak Ibu. Ya, kalau itu kan bahasa Indonesia SPOK ya, SPO. Subjek, predikat, objek gitu kan. Ini fi'il, fa'il gitu. Fi'il, fa'il, maf'ul gitu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Harusnya kalimatnya itu begini Pak, na'buduka. Na'buduka atau nasta'inuka. Ya, nasta'inu bika atau nasta'inu bika gitu.
Haknya ini artinya kan engkau, merujuk kepada Allah kan. Na'buduka, kami menghamba kepada engkau. Kami mengabdi kepada engkau. Nasta'inu bika, kami meminta pertolongan kepada engkau. Atau dengan engkau. Harusnya begitu susunannya Pak. Cuman kaknya ini dipindah ke depan. Nah tambahan iya itu memang untuk maf'ul yang didahulukan di depan. Itu dalam bahasa Arab harus tambah dengan iya. Makanya iya kak gitu ya. Nah memang ini untuk tujuan tertentu. Ayat ini seperti itu susunan grammarnya Bapak Ibu. Untuk penekanan bahwa hanya, jadi iyaka itu hanya Bapak Ibu. Hanya kepadamu kami menyembah ya Rob. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi nggak ada yang lain. Nah jadi cara kita untuk mengelola tadi dan menundukkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Yaitu kita kembalikan kepada Allah. Kita minta bantuan kepada Allah. Lagi pula filosofi ibadah kurban yang besok kita mau lakukan ini kan juga begitu ya Bapak Ibu. Salah satu hikmah dan filosofisnya adalah kita menyembelih hewan itu sekaligus menyembelih sifat-sifat hewani kita. Kan ini kan sebuah simbol yang sebuah ibadah yang datang dari Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail. Padahal Nabi Ibrahim menantikan kehadiran putra seorang anak itu 83 sampai 86 tahun. Sesuai perbedaan yang ada di dalamnya. Tetapi begitu sudah dewasa anak ini diuji sama Allah. Harta yang paling kamu sayang saat ini, harta yang paling kamu cinta saat ini, mau nggak kamu korbanin buat aku? Kata Allah. Nah di situ kan filosofisnya. Berarti kita juga diajarkan untuk memotong dan menyembelih sifat-sifat hewani kita. Tadi sifat kikir, batasi, jangan sampai berlebihan. Sifat marah juga batasi, jangan sampai kelewatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah disitulah ujian kita sebagai seorang hamba, mampukah kita untuk kemudian mengendalikan itu. Makanya surat Al-A'la ya ayat 14-15 qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya. Atau surat Asy-Syamsnya ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha, sama kurang lebih. Sungguh beruntung bagi orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, bagian kedua dari hikmah ini tadi kan, buat apa kita mengendalikan sifat kemanusiaan itu? Buat apa kemudian kita mengeluarkan sifat-sifat hewani dalam tubuh kita agar tidak kelewat batas gitu ya. Walaupun sifat-sifat itu tadi bermanfaat bagi kita pada dasarnya. Nah, supaya tadi bagian kedua dari hikmah ini, litakuna lida'il haqqi mujiban. Supaya kamu mudah untuk menjawab panggilannya. Jadi kita lebih ringan untuk beribadah, lebih enteng untuk berbuat baik gitu. Wa min hadratihi qariban. Ketika sudah mudah kita memenuhi panggilannya, memenuhi seruannya, maka kita akan jauh lebih dekat posisi kita dengannya. Itu kan sesuai dengan surat Al-Anfal, surat 8, ayat 24. Ya, surat Al-Anfal, surat 8, ayat 24, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu. Nah, menyeru nih, penuhi. Ya Allah menyeru, Allah memanggil. Memanggil untuk berkurban, kita seru, kita jawab panggilannya. Fasolli li rabbika wanhar. Kita penuhi panggilan Allah, kita penuhi seruan Allah. Maka besok berkorban. Aqimus shalah wa atuz zakah. Allah menyeru, tegakkan sholat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Maka kita sholat, kita bayar zakat. Ya gitu kan. Ya, atimul hajja. Atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Maka bagi yang mampu, berangkat umrah, berangkat haji. Kita penuhi seruan Allah. Kan gitu. Nah itu semua bisa mudah untuk kita memenuhi panggilan dan seruan Allah. Kalau tadi kita sudah membersihkan
dan mengeluarkan sifat-sifat hewani di dalam tubuh kita dan mengendalikannya sebatas yang memang diperlukan dalam hidup ini. Gitu ya. Nah, lagi pula seruan Allah dan Rasul itu Bapak Ibu pasti memberi kehidupan. Artinya, kalau kita menjalankan seruan dan panggilan Allah serta Rasulnya, itu sama saja kita menghidupkan diri kita sendiri. Gitu ya, menghidupkan diri kita sendiri sehingga kita hidupnya lebih baik di dunia dan akan selamat di akhirat. Gitu. Jadi supaya kita mudah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, tapi memang ada orang-orang yang kalah tadi ya. Orang-orang yang kalah yang akhirnya tunduk pada sifat-sifat tercela tadi. Akhirnya dia menjadi kikir, dia menjadi pemarah, bahkan marahnya ini bukan hanya kepada orang yang zalim, bahkan cenderung malah dia yang berbuat zalim. Karena marahnya tidak bisa dikendalikan, emosinya tidak bisa ditundukkan. Nah gitu. Jadi ini akan menjadi bumerang bagi diri dia yang akan justru sifat-sifat ini mengendalikan jiwanya. Ya, maka salah satu-satunya cara untuk kita kemudian mengembalikan sifat-sifat itu ke fungsi asalnya, tidak berlebihan dan tidak melewati batas, tidak kemudian menjadi bumerang buat kita, adalah dengan kita kembalikan kepada Allah, memenuhi seruan Allah, panggilan Allah, sehingga kalbu kita akan menjadi kalbun salim, gitu ya, yang Nabi Allah Ibrahim kemudian suarakan dan diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ya ayat 87 dan 88. Kata Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan, hari di mana anak dan harta tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sudah hilang sifat-sifat yang kotor tadi, ya bukan hilang secara menyeluruh, tapi dia mampu mengendalikan dan membatasinya. Ya. Nah, makanya kita sebentar lagi ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya Bapak Ibu ya. Nah, sedikit mungkin Pak Mazwar izin Ya, untuk betul-betul membahas Ustaz ya. bahas Hari ini. Rabu besok Nah, lusa ya jauh. untuk kemudian kita sambil mengkorelasikannya dengan hikmah ini gitu kan, supaya kita lebih mudah untuk menyempurnakan panggilan Allah ini dan memenuhi panggilan Allah. Jadi 1 Dzulhijjah itu kurang lebih insya Allah kalau nggak Rebo, Kamis ya. Nanti Selasa sore atau Selasa malam kita lihat berita ya, karena kan besok tanggal Selasa itu tanggal 29 Dzulqa'dah, maka sore akan ada ru'ya, akan ada sidang isbat, cuma memang tidak akan seramai Ramadan tentunya. Mhm. Pasti akan ada berita kapan jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau nggak Rebo, ya Kamisnya berarti gitu. Kalau misalkan Selasanya kelihatan hilalnya, tapi kan melihat cuaca ini agak mendung terus ya. Beberapa hari ini bahkan hujan. Kalau memang tidak terlihat berarti nanti jatuhnya hari Kamis. Kalau memang terlihat berarti jatuhnya hari Rabu. Keutamaan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu Bapak Ibu ada di surat Al-Fajr ya. Fajar. Surat 89 wal fajr walayalin ashar. Ya. Surat Al-Fajr 1 dan 2 wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Nah, fajar di sini ulama tafsir mayoritas merujuk fajar di sini adalah fajar di hari Idul Adha. Nah, tapi kalau walayalin ashar itu ada 3 pandangan ulama. Pendapat mengatakan pertama malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 terakhir Ramadan. Oke. Nah, pendapat kedua ada yang mengatakan ini maksudnya 10 pertama Dzulhijjah. Nah, pendapat ketiga mengatakan ini adalah yang dimaksud 10 pertama Muharram. Nah, namun pendapat yang kuat adalah ini 10 pertama Dzulhijjah. Ya, karena merujuk tadi wal fajrnya adalah hari raya Idul Adha gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, 10 pertama Dzulhijjah ini itu minimal setara dengan 10 terakhir Ramadan, Bapak Ibu. Itu minimal ya. Karena sebagian ulama ada yang mengunggulkan 10 pertama Dzulhijjah.
Gini, kalau kita breakdown, ya 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama Zulhijjah itu minimal setara, minimal seimbang, ya, minimal selevel. Nah, kita coba breakdown. Di 10 terakhir Ramadan itu kan ada apa berarti? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, di sini ada Lailatul Qadar. Nah, kemudian ada puasanya, si hari ini masih puasa. Yang mana ini rukun Islam. Nah, di 10 pertama Zulhijjah ada wukuf haji di tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini juga rukun Islam. Dan juga ada nanti kurban di tanggal 10 sampai tanggal 13-nya. Gitu kan? Nah, maka ini minimal setara Bapak Ibu, seimbang, selevel. Nah, karena ada ulama yang menengahi, udah nggak usah ribut. Gini, 10 terakhir Ramadan itu yang mulia malamnya. Karena ada Lailatul Qadar di sana. Sedangkan 10 pertama Zulhijjah yang mulia siangnya. Karena wukuf itu di siang hari kan. Di waktu setelah zuhur sudah tergelincir matahari masuk itu sudah waktu wukuf. Gitu kan. Nah, jadi ini minimal seimbang Bapak Ibu. Minimal setara. Nah, perlu untuk kita kemudian sadarkan kita dan keluarga bahwa 2 hari ke depan kurang lebih itu adalah hari-hari mulia yang minimal setara dengan 10 terakhir Ramadan. Karena apa? Begini. Kalau 10 terakhir Ramadan, kesadaran orang untuk ibadah tuh masih ada. Betul nggak? Karena bulannya masih Ramadan. Bahkan di beberapa orang, 10 terakhir Ramadan, kegiatan ibadahnya justru meningkat. Karena ada iktikaf. Iktikaf. Ya. Jadi kesadaran orang untuk beribadah tuh masih ada. Bahkan cenderung meningkat ketika di beberapa orang yang melakukan iktikaf. Tapi 10 pertama Dzulhijjah Bapak Ibu, kebanyakan orang itu nggak sadar. Kalau 10 pertama Dzulhijjah itu hari-hari mulia. Gitu loh. Bahkan selevel, minimal selevel dengan 10 terakhir Ramadan. Banyak orang yang menganggap hari itu biasa saja gitu ya. Karena tadi yang saya bilang, sidang isbatnya saja tidak seramai Ramadan kan. Karena nggak ditungguin. Kalau 10 pertama Dzulhijjah tidak ditunggu gitu. Paling ramainya nanti tanggal 9. Itu rame-ramenya tanggal 9. Itu pun karena besoknya sudah mau lebaran kan begitu ya. Pasti rame gitu kan. Nah jadi ini supaya menjadi reminder. Hidupkan ibadah di keluarga kita masing-masing. Karena 2 hari ke depan kurang lebih. Rabu atau Kamis nanti. Kita akan masuk hari-hari yang sangat amat mulia. Sebesar apa pahala Bapak Ibu yang kita peroleh di ibadah 10 pertama Dzulhijjah nih. Ada hadis di Bukhari nomor 969. Ya, hadis sahih Al-Bukhari nomor 969. Nabi Muhammad SAW bersabda, mal amalu fi ayyamil ashri afdola minal amali fi hadhihi. Tidak ada amal ibadah yang dilakukan di tanggal 10 pertama Dzulhijjah yang melebihi amal ibadah di hari-hari tersebut. Gitu ya. Jadi maksudnya intinya ibadah apapun yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu pahalanya tetap teratas. Jadi nggak ada ibadah apapun yang mengalahkan 10 pertama Dzulhijjah. Nah, sahabat verifikasi. Qalu. Sahabat tanya, gitu ya, sahabat verifikasi. Walal jihad, apakah termasuk jihad ya Rasul? Jadi ini cerdasnya sahabat ya Bapak Ibu ya. Jadi sahabat ini kan dapat hadis, nggak ada nih ibadah yang ngalahin 10 pertama Dzulhijjah. Nah langsunglah dipakai oleh sahabat parameter ibadah paling tinggi dalam Islam. Yaitu apa? Jihad. Gitu kan? Parameternya sudah paling tinggi nih, sudah mentok. Maka sahabat nanya, walal jihad, apakah termasuk jihad ya Rasul? Tidak mampu mengalahkan ibadah di 10 pertama Dzulhijjah? Qala Nabi jawab, walal jihad. Ya, bahkan termasuk jihad sekalipun. Bayangin Bapak Ibu. Jihad yang potensi atau ancaman tertingginya nyawa, itu pun tidak mampu mengalahkan pahala 10 pertama Dzulhijjah. Illa, kecuali gitu ya.
Rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi. Ya. Nah, kecuali orang itu jihadnya binafsihi wa malihi. Dia ikut serta membawa nyawanya dan menyumbangkan semua hartanya. Dianya ikutan perang, hartanya ikut disumbangkan. Falam yarji' bisyai'in. Dan ketika selesai perang, dia tidak pulang dengan membawa keduanya. Dia tidak membawa pulang keduanya. Maknanya apa? Dianya mati syahid, hartanya habis. Itulah baru level jihad yang mampu mengalahkan apa? Ibadah 10 pertama Dzulhijjah. Jadi kalau jihad yang biasa saja itu masih lebih utama 10 pertama Dzulhijjah. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, gara-gara hadis Sahih Bukhari 969 inilah sebagian ulama mengunggulkan 10 pertama Dzulhijjah ketimbang 10 terakhir Ramadan. Gitu loh. Maka sayang kan Bapak Ibu kalau untuk dilewatkan begitu saja. Maka perlu diingatkan kepada saudara, teman-teman, keluarga kita bahwa nanti Rebo atau Kamis kita masuk bulan yang sangat mulia, hari-hari yang sangat istimewa. Jadi jangan disia-siakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ibadah apa? Nah tadi kalau kita sangkutkan dengan hikmah tadi, pokoknya Allah menyeru apa nih di bulan ini? Rasulnya menyuruh apa? Oh, salah satunya adalah puasa Bapak Ibu. Yang disuruh oleh Nabi. Puasa apa? Puasa 9 Dzulhijjah. Yaitu puasa Arafah. Ini hadis Muslim nomor 1152. Ya. Hadis Muslim nomor 1152. Ganjarannya apa puasa Arafah? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanah allati qabla wassanah allati ba'da. Jadi puasa Arafah itu akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu qablahu dan dosa 1 tahun yang mendatang. Jadi setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau dilewatkan puasanya cuma 1 hari. Tapi ganjarannya menghapus dosa 2 tahun. Nah, tapi ada catatan dari hadis ini kata ulama. Satu, dosa-dosa yang bisa terhapus hanyalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar itu proseduralnya SOP-nya harus tetap melewati tahapan taubat. Kedua, hadis ini jangan dijadikan mainan. Jangan kemudian beranggapan Ustadz berarti dosa kita setahun yang akan datang udah diampuni nih. Berarti kita punya voucher, sayang kalau nggak dipakai. Jadi kita kan setahun mendatang nggak apa-apa lah dosa-dosa kecil kita lakukan gitu ya. Jangan. Konsepnya ini kalau ternyata setahun mendatang kita nggak sengaja khilaf, bikin dosa, lupa, itu namanya manusia. Nah itulah kita sudah diampuni dosa kita, gitu kan. Nah kemudian bahasan selanjutnya nih Bapak Ibu. Ini yang akan saya bahas juga karena mungkin ini akan terulang setiap tahun. Ini terulang setiap tahun. Akan rame di medsos, di grup-grup WA. Kalau Idul Adha Indonesia dan Saudi beda. Itu pasti rame Bapak Ibu. Pasti rame. Ramenya gimana? Gini. Seperti tahun 2024 kemarin Bapak Ibu. 2024 kemarin Indonesia itu Idul Adhanya Senin 17 2024. Ya, 17 Juni. Senin 17 Juni 2024. Sehari lebih lambat dari Arab Saudi. Oke? Berarti Arab Saudinya hari apa? Sehari lebih lambat. Indonesia sehari lebih lambat. Berarti duluan siapa? Lebaran Idul Adhanya. Saudi. Nah, kita breakdown begini Bapak Ibu. Yang bikin ramai itu begini nanti. Kan berarti di Indonesia tadi tanggal Senin ya. Senin 17 Juni 2024. Berarti ini kan di Indonesia 10 Dzulhijjah ya. Sudah lebaran nih. 1445 Hijriah. Masehi. Nah,
Berarti kan tadi kan beritanya Saudi, Indonesia lebih lambat. Berarti duluan Saudi. Saudi berarti hari apa? Lebarannya hari Ahad, Nah, 16 Juni 2024. Nah, sedangkan di kita hari Ahad ini berarti baru tanggal berapa Zulhijjah, Bapak Ibu? 9 Baru tanggal 9. hari Arafah. Nah, di kita baru tanggal 9. Di sana sudah Lebaran. Nah, apakah di sini kita boleh puasa? Nah, itu yang bikin ramai, Bapak Ibu. Di Indonesianya baru tanggal 9, berarti puasa Arafah, tapi di Saudinya sudah Lebaran. Nah, boleh nggak kita di Indonesia puasa? Gitu loh. Nah, maka saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, biar kalau nanti beda Indonesia dengan Saudi, beda lagi seperti 2024, Bapak Ibu sudah tidak ragu, sudah tidak bingung, sudah tidak rame-rame lagi sudah. Nah, maka pendapatnya ada dua. Pendapat pertama yang mayoritas, kata ulama, annahu yakhtalifu biikhtilafil matali', bahwa setiap negara itu berbeda-beda puasa Arafahnya mengikuti ketetapan negara masing-masing. Pendapat pertama yang mayoritas. Bisa dikatakan mungkin 90% lebih ulama menganut ini. Memang ada pendapat minoritas ulama 10%-an kurang lebih itu menyatakan kita berkiblat kepada Saudi. Gitu. Tapi mayoritas tidak. Bahkan ulama Saudi sendiri, ya Syekh Utsaimin, ini ulama Saudi nih. Syekh Utsaimin itu ketika ditanya puasa Arafah itu ngikuti ru'yahnya mana? Ru'yah negara sendiri apa mengikuti ru'yahnya Saudi? Nah, di sini Syekh Utsaimin dalam fatwanya yang bernomor 405 gitu ya. Nomor fatwa 405 itu bilang wassawabu, pendapat yang benar itu yakhtalifu biikhtilafil matali'. Di pertanyaannya gini, idza ikhtalafa yaumu Arafah. Jika ada perbedaan hari Arafah, natijatan liikhtilafil manatikil mukhtalifati, karena imbas atau dampak dari perbedaan matla' hilal, tempat terbitnya hilal di setiap negara. Fahal nasumu, apakah kita puasa Arafahnya taba'a ru'yatil balad, mengikuti ru'yah negeri allati nahnu fiha, yang kita berada di dalamnya, am nasumu, atau kita puasa Arafahnya taba'a ru'yatil haramain, mengikuti ru'yahnya Haramain, penetapan Mekah, Saudi Arabia. Maka jawaban Syekh Utsaimin, yang notabene beliau adalah ulama Saudi, kata beliau bahwa pendapat yang benar adalah setiap negara itu berbeda, maka mereka menjalankan puasa Arafahnya itu sesuai ketetapan negara masing-masing. Nah, dalil yang paling sederhana tuh dalil kias, Bapak Ibu. Gini, dalil kias itu dalil analogi ya. Mereka menganalogikakan waktu sholat. Waktu sholat itu patokannya apa Bapak Ibu dalam Islam? Matahari. Matahari, ya. Matahari. Yang digunakan mataharinya itu matahari Mekah atau matahari setiap tempat masing-masing? Matahari masing-masing. Matahari masing-masing. Gitu kan. Walaupun mataharinya sama, satu gitu ya. Kan nggak ada matahari kembar gitu ya. Mataharinya cuma satu gitu kan. Tetapi kan berputarnya beda, jalurnya beda. Sekarang di Saudi belum wajib sholat subuh Bapak Ibu. Di kita sudah. Kenapa kita nggak pakai waktu Mekah? Karena kita tinggalnya di Indonesia, di Jakarta. Gitu kan. Nah, maka hilal pun begitu. Dalil kiasnya. Maka hilal juga sama. Ya, setiap negara melihat peredarannya masing-masing, sudah terlihat atau belum. Nah, maka semua negara berhak untuk menentukan masing-masing. Nah, akan lebih ramai lagi biasanya kalau pemerintah Indonesia dengan Saudi beda, tapi Muhammadiyah sama dengan Saudi. Nah, itu rame lagi tuh Bapak Ibu tuh. Pasti akan bawa-bawa pemerintah tuh. Wah, janganlah ikutin pemerintah. Pemerintah kita enggak amanah, zolim begini. Padahal insya Allah saya masih husnudzon lah Bapak Ibu ya. Untuk masalah penetapan Hijriah pemerintah masih amanah. Memang masih kompeten. Dan insya Allah belum ada, atau setidaknya masih jauh lah dari unsur politik gitu ya. Saya kira belum ada lah parpol yang tiba-tiba mesen
Pak Menak, tolong ya lebarannya cepetin 1 hari gitu. Saya kira belum ada unsur-unsur semacam itu. Nah, ternyata Muhammadiyah pun tidak mengekor kepada Saudi, Pak. Buktinya 2024 itu Muhammadiyah itu sama dengan pemerintah Indonesia yang mana berbeda dengan Saudi. Idul Adha di Indonesia dan Arab Saudi beda. Ini penjelasan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kan metodenya hisab, teman-teman. Muhammadiyah itu kan pakai perhitungan matematika. Jadi perhitungan pasti gitu kan. Nah, kalau memang mereka ternyata sama dengan Saudi berlebaran Idul Adhanya, itu sifatnya kebetulan, Pak. Bukan berarti Muhammadiyah mengekor ke Saudi, tidak. Saudi tetap pakai ru'yah. Nah, teman-teman Muhammadiyah pakainya hisab gitu. Kebetulan saja. Buktinya 2024 ini Muhammadiyah dengan pemerintah Indonesia sama, bareng. Yang mana berbeda dengan pemerintah Saudi. Jadi intinya ya puasa lah tanggal 9. Jadi puasa Arafah itu merujuknya pada hari. Puasa Arafah itu puasa hari ke-9 Dzulhijjah. Kapan 9 Dzulhijjahnya? Nah, masing-masing negara itu akan bisa berbeda sesuai dengan ketetapannya masing-masing. Nah, yang ketiga, ibadah juga yang harus kita perbanyak untuk mengisi 10 pertama Dzulhijjah adalah kurban. Nah, itu sampai Nabi sampaikan dalam Tirmizi, itu kata Nabi, ma'amila adamiyun, hadis Tirmizi nomor 1493. Ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal anak Adam, manusia ya, yauman nahri di hari raya Idul Adha, ahabba ilallah yang lebih Allah cintai min ihraqid dam, ketimbang mengalirkan darah. Ketimbang mengalirkan darah. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah ibadah paling utama yang sunnah itu adalah mengalirkan darah. Ya. Nah, sampai di sini kemudian Ibnu Abbas, Bapak Ibu, itu punya pendapat pribadi. Karena bahasanya di sini mengalirkan darah gitu ya. Maka beliau punya pendapat pribadi untuk orang-orang Islam yang fakir, yang miskin, yang sulit sekali ekonominya tapi pengen ngerasain kurban supaya tidak melewatkan kesempatan berkurban, cukup boleh dia berkurban pakai ayam atau bebek gitu. Tapi ini ya pendapat pribadi Ibnu Abbas ya, tidak boleh dipakai nih. Ini poinnya, penekanannya adalah bahwa Ibnu Abbas tidak pengen ada orang Islam tanggal 10 Dzulhijjah nggak motong hewan, itu penekanannya di situ. Maka beliau membolehkan orang-orang fakir miskin yang sangat sulit ekonominya beli ayam. Karena kan ayam ketika dipotong tetap ada darahnya gitu kan. Nah itu kan yang penting ada darah yang mengalir kata Ibnu Abbas. Tapi tetap nggak boleh dipakai ya. Ini pendapat pribadi Ibnu Abbas yang tidak digunakan oleh ulama-ulama yang lain. Tetapi poinnya adalah gimana Ibnu Abbas sangat memperhatikan orang-orang Islam supaya tidak melewati kesempatan berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, di sini juga kita belajar bagaimana kita memotong atau mengorbankan sifat-sifat hewani yang ada dalam tubuh kita, membuang jauh-jauh sifat-sifat itu gitu ya, sebagaimana hikmah tadi yang sedang kita bahas, sehingga kita bisa menjadi pemenang melewati tantangan dari Allah untuk mengendalikan dan menundukkan sifat-sifat tercela yang memang sudah menjadi fitrah atau bagian terintegrasi dari manusia yang tidak terpisahkan. Selama kita menjadi manusia pasti sifat-sifat itu sudah pasti ada di dalam tubuh kita. Nah, tugas kita bagaimana kita bisa mengendalikannya, menundukkannya sehingga tidak menjadi berlebihan dan melewati batas sehingga menjadi bumerang buat kita sendiri. Begitu. Baik, Pak Mazwar, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini tadi ada pertanyaan ya di kolom komentar dari Ibu Ibu Taziah. Tazia, Ketika apa pertanyaannya? Apakah NPD NPD? itu. Oh ya, narcissistic disorder ya. P-nya apa saya lupa. Narcissistic personality disorder atau apa itu? Apa adalah semacam sifat bawaan genetik? Saya pernah membaca bahwa orang yang mengidap NPD tidak bisa disembuhkan. Jadi memang NPD ini istilah baru lah ya, Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang mengalami disorder. Nah, selama kalimatnya disorder itu yang saya tahu itu bisa disembuhkan. Itu bisa, cuma memang effortnya akan lebih berat ya Bu Tazia.
Jadi ada bahkan kemarin juga saya dapat pertanyaan yang serupa tentang NPD ini. Sampai orang-orang tuh menjauh dari orang yang memiliki NPD ini. Karena beberapa momen dia bisa menjadi orang yang sangat toksik gitu loh ya. Menjadi orang yang sangat tidak nyaman untuk didekati gitu. Sehingga orang-orang banyak yang memilih untuk menghindari dia. Tapi selama itu disorder, insya Allah bisa disembuhkan. Dan butuh bantuan support dari orang sekitarnya. Sangat sulit orang yang terkena NPD itu untuk bisa sembuh dengan sendirinya. Sangat amat sulit. Jangankan NPD, Bapak Ibu. Sekarang judi online pun itu sudah dikategorikan sebagai sebuah penyakit ya, mental disorder. Dan itu orang yang terkena adiksi kecanduan judi online, itu dia nggak akan bisa keluar dengan diri sendiri. Dia harus butuh bantuan psikiater atau psikolog atau minimal ya kalau belum terlalu parah ya orang di sekitarnya, ustadz atau apa namanya guru-guru spiritual dia, keluarga, orang tua itu sangat berperan untuk mengeluarkan orang-orang yang terkena adiksi dari judi online, apalagi NPD gitu ya, yang bisa memang di level yang lebih parah daripada itu. Jadi memang bisa disembuhkan insya Allah. Tetapi butuh butuh ini ya, butuh effort yang nggak ringan dan memang waktunya cukup lama sepertinya. Ya, dia butuh konseling, dia butuh bimbingan dari orang tuanya, support dari teman-temannya dan seterusnya. Tapi insya Allah itu bisa disembuhkan gitu ya. Baik. Yang Pertanyaan kedua, kedua, pertanyaan yang kedua nih, ya yang yang kedua korban, dari ya, korban boleh, untuk orang yang sudah meninggal. ya, Boleh disebutkan sama orang yang baik. Pendapat mayoritas ulama boleh, Bapak Ibu. Dan namanya juga boleh atas almarhum yang sudah meninggal. Dengan dalil Nabi pernah berkorban atas nama umatnya. Allahumma taqabbal hadza min ummati, kata Nabi gitu kan. Ya Allah, terimalah kurban ini dari umatku. Nah, umat Nabi itu kan umum. Nah, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Gitu. Jadi atas dasar itu ulama yang mayoritas membolehkan kita berkorban untuk yang sudah meninggal dan juga boleh disebutkan namanya atas orang yang sudah meninggal tersebut. Yang ketiga dari Ibu Dian ya. Ibu apa Bapak ini? Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya jika niat membadalkan haji untuk orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Kalau Bapak ingin membadalkan orang tua, artinya anaknya sendiri yang menghajikannya untuk orang tua, tidak menyewa jasa badal gitu ya. Dianya dengan syarat harus sudah berhaji dulu. Gitu ya, dianya sudah berhaji dulu dan orang yang membadalkan juga sudah harus berhaji dulu. Syarat mutlak itu. Baik anaknya atau dia menyewa jasa badal, dianya harus sudah berhaji wajib dulu untuk diri sendiri. Baru dia boleh untuk menghajikan orang tuanya gitu ya. Itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari ketika ada sahabat tanya, ibu saya ini sudah meninggal ya Rasul. Dan saya ketika ibu saya meninggal tidak berada di sisinya. Gitu kan, dan saya yakin kalau ibu saya berada di sisi saya dia akan bersedekah ya. Apakah bermanfaat dan berguna kalau saya bersedekah untuk ibu saya gitu ya. Naam, kata Nabi. Iya, silahkan. Begitu juga puasa dan haji, kata Nabi. Jadi haji bagi orang yang sudah meninggal atau puasa kita menggantikan untuk yang meninggal itu sudah diperbolehkan. Pertanyaan walaupun selanjutnya dari walaupun orang tua kita tidak niat untuk haji gitu. betul, ya betul, ya betul. Jadi walaupun tidak berniat, tapi memang ada ulama yang mensyaratkan harus ada wasiat. Ada Hmm. ulama yang mensyaratkan kalau ada wasiat dari orang tua, saya belum haji nih, nanti kalau saya meninggal dihajikan ya, baru boleh. Tetapi sebagian besar ulama walaupun tidak ada wasiat itu memperbolehkan. Bu Ida, Assalamualaikum. Boleh tanya Ustaz, apakah berkurban tanggal 10? Nah, masalah keutamaan di tanggal 10 atau lebih ini menjadi ini. Karena kayak gini, kalau kita nanti tanggal 1 Dzulhijjahnya itu hari Jumat, Rebo, 1 Dzulhijjahnya Rabu, kalau 1 Dzulhijjahnya hari Rabu gitu Rabu, kan ya, dari Rabu berarti kita 10 10 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Nih, Jumat hari bukan? Sabtu. Enggak, kalau Oh, Rebo. Kalau Rebo, kalau 1 Dzulhijjahnya Rebo, oh iya, kalau Jumat, 1 Dzulhijjahnya Rabu berarti hari Jumat. Jumat. Kalau 1 Dzulhijjahnya hari Kamis berarti hari Sabtu. Ya, Itu maka nanti tergantung kapan 1 Dzulhijjahnya, gitu kan?
Nah, kalau misalkan nanti 1 Dzulhijjahnya itu hari Rabu, berarti kita hari Jumat. Nah, banyak masjid musola karena terbentur dengan sholat Jumat, maka mereka mengalihkan potongnya di hari Sabtu. Kalau bicara sah-sah, kalau bicara boleh ya boleh, karena memang waktu berkorban sampai hari tasyrik terakhir. Tetapi sebenarnya ulama sepakat, ya mayoritas lah, kalau bisa, kalau tidak bisa dikatakan sepakat, minimal mayoritas ulama itu menyatakan karena hadis tadi ini, ya Yauman Nahri itu tanggal 10, maka ya tetap keafdolan kurban di tanggal 10 itu berbeda dengan di tanggal 11, 12, dan 13. Makanya kan gini, sebenarnya sunnah korban itu kan motong sendiri ya Bapak Ibu ya. Motong sendiri gitu, sunnahnya motong sendiri. Kalau sebenarnya sunnah ini dijalankan kan sebenarnya hari Jumat pun gak ada masalah. Karena masing-masing orang motong sendiri di rumahnya cuma satu gitu kan, atau maksimal 2, 3. Yang menjadi masalah karena kita nggak bisa motong sendiri-sendiri, dibuatlah panitia swadaya di masjid musola sehingga terkumpul banyak nih. Ya, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup panjang, akhirnya biasanya dialihkan. Tapi ya kalau bicara sah-sah. Ya, tapi kalau memang nanti misalnya tanggal 1-nya itu hari Kamis, berarti 10 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Itu bisa lebih gampang untuk memotong di tanggal 10-nya gitu ya. Jadi kalau bisa memang diusahakan, diupayakan di tanggal 10. Tapi kalau tidak bisa ya sudah. Ustadz nyambung yang tanggal 1 Ustadz bilang ya. Ya. Itu Mm-mm. dari hisab dari Muhammadiyah tuh yang hisab itu Mm. tinggi bulan pada tanggal 27 Mei itu kalau di apa di Irian tuh 0,14, di Sabang 3 derajat gitu. Tapi Betul. kalau melihat tingginya begitu tuh nggak bakal terlihat itu Ya, Ustadz. betul. Kemungkinan Apalagi dengan cuaca saat ini, apalagi gitu kan? cuaca saat Ya, ini tak betul, terlihat. betul. Jadi kemungkinan besar memang Kamis sebenarnya. Kan pemerintah tuh dasarnya harus dilihat dulu pakai Betul. mata gitu, Bill tidak Ferry, pakai iya, hitungan. betul. Nah, itu gimana tuh Ustaz mengambilnya? Apakah di kan sesuai dengan di negaranya masing-masing, tapi di negara ini ada dua 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 cara Nah, gitu Ustaz ya. betul. Nah, inilah yang menjadi problematika Indonesia, Pak. Di semua negara Islam atau negara yang bukan Islam tapi mayoritas Islam, itu lebarannya diatur pemerintah. Sebenarnya memang juga sunnahnya kan begitu. Nah, ada hadis Nabi menyuruh kita berlebaran bersama pemerintah. Gitu. Jadi ada kaidah usul fikih itu al hukmul hakim yarfaul khilaf. Ya, aturan pemerintah itu akan mencabut perbedaan. Itu sebenarnya itu. Cuman ya memang perlu kebijaksanaan, Pak. Mungkin teman-teman Muhammadiyah merasa mereka organisasi besar, mereka punya pijakan yang kuat sehingga mereka dalam tanda petik ya tidak mau mengalah juga gitu terhadap pemerintah. Kalau kayak di Malaysia, di Singapura kan ada MUIS ya, apa namanya? Menteri Ugama Islam Singapura. Dan di beberapa negara banyak Islam itu pemerintah yang punya otoritas untuk menentukan hari raya. Bahkan kayak di Malaysia itu sudah masuk undang-undang, kalau ada yang menentukan hari raya berbeda dengan pemerintah akan masuk ranah pidana atau perdata gitu lah. Pokoknya ada hukuman. Nah, mestinya memang seperti itu. Saya suka bercanda gitu sama teman-teman gitu, sama jamaah. Indonesia ini unik dan khusus. Indonesia diperlakukan oleh Allah juga khusus. Kayak misalkan kalau Ramadan nih Pak Mas. Satu Ramadan pemerintah dengan satu Ramadan Muhammadiyah beda. Berarti kan 10 terakhir Ramadan di Indonesia ganjil semua Pak Mas. Iya, Ya ganjil versi pemerintah, besoknya ganjil versi iya. Muhammadiyah gitu kan. Berarti Allah untuk Indonesia itu menurunkan malaikat 2 shift gitu. Untuk 10 terakhir gitu kan, ganjil versi siapa gitu. Makanya ini akan membingungkan umat. Ya kan, memang betul toleransi, tetapi dalam hal ini saya lebih cenderung dan condong kepada pendapat ulama yang hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kaidahnya jelas bahwa keputusan pemerintah itu bisa mencabut perbedaan, gitu ya, bisa menarik perbedaan. Mestinya memang mengikuti, tapi ya sudahlah. Karena mungkin ya Muhammadiyahnya juga kuat, dia pijakannya merasa argumentasinya merasa kuat sehingga tidak, dalam tanda petik ya, tidak mau mengalah kepada pemerintah, ya sudah kita ikutin. Maka bagi kita yang di Indonesia ini ya tinggal mengikuti keyakinan masing-masing. Kalau memang dia terafiliasi kepada Muhammadiyah dan bagian dari organisasi Muhammadiyah, ya ikuti keputusan Muhammadiyah. Tapi kalau kita yang tidak terafiliasi kepada Muhammadiyah, tinggal ikuti pemerintah. Dan itu memang yang mayoritas. Dan kalau Bapak lihat, Saudi pun itu kan tidak melakukan hisab, Pak Mas. Saudi itu tetap ru'yah. Oh, Jadi iya, Saudi itu ya di banyak negara Islam itu tidak melakukan hisab. Setahu saya ya,
as far as my knowledge, ya pengetahuan saya itu cuma Muhammadiyah yang menggunakan hisab sebagai metode inti. Yang lain pakai hisab. Seperti NU pun ada hisabnya, Pak Mas. Cuma itu sebagai apa? Acuan saja, bantuan, Guidance-nya. guidance saja, betul. Nah, jadi penentuan penentuan pastinya tetap birru'yah. Ru'yah bil fi'li, melihat secara pasti. Saudi pun begitu, ru'yah. Coba lihat di berita-beritanya. Saudi pun melakukan ru'yah, tidak dengan hisab. Gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang, kalaupun Muhammadiyah dan Saudi itu sama, penetapan lebarannya itu sifatnya hanya kebetulan. Karena metode yang digunakan keduanya berbeda. Gitu. Jadi ya kita ikuti masing-masing. Nah, yang lucu adalah ketika dia misalkan Ramadan, puasanya ngambil yang belakangan, lebarannya ikut yang duluan. itu itu tidak dibenarkan ya. Jadi dia mengikuti yang ketetapan keyakinan dia. Kalau memang dia terafiliasi ke Muhammadiyah silakan ikuti. Kalau tidak ya berarti ikut pemerintah. Simpel itu aja. Ya. Terus kalau puasanya tadi Ustaz nyambung sedikit lagi. Mm-mm. Mm-mm. Kan yang hadisnya yang utama itu 9 Dzulhijjah. Zulhijjah. Betul. Kalau puasanya dari 1 Zulhijjah sampai 9 itu gimana Ustaz? Nah, boleh, Banyak sebenarnya banget. boleh, tidak ada larangan. Tetapi ulama khawatir kalau dia puasa dari tanggal 1, nanti di tanggal 7-nya keburu capek, keburu bosen. Akhirnya tanggal 8 Tarwiyah dan 9 Arafah malah tidak puasa. Nah, ini yang ditakutkan ulama. Tapi kalau ada yang enggak kok Ustadz, saya bisa meyakinkan diri saya, insya Allah sehat. Saya bisa menjaga kesehatan saya sehingga 1 sampai 9 saya bisa puasa terus. Boleh, silakan. Nggak ada masalah. Nah, kalau untuk perempuan saya suka menyarankan begini. Gini aja deh, tanggal 1 sampai tanggal 7-nya kamu niatin kodok puasa Ramadan kemarin aja. Gitu kan? Supaya kodok kamu juga terbayarkan, hutang kamu lunas, menghidupkan 10 Dzulhijjahnya dapat. Nah, nanti sudah 7 hari dapat, 8-nya Dzulhijjah niatnya puasa Tarwiyah, 9 Dzulhijjahnya niatnya puasa Arafah. Jadi dapat semua gitu kan. Tapi kalau misalkan mau puasa sunnahnya ya silahkan. Gak ada larangan. Tapi tadi yang perlu diperhatikan, kira-kira dia tetap mampu nggak puasa di tanggal 8 dan 9-nya gitu ya. 9. Ya, baik. Baik. Kemudian tadi masih lanjutan, tapi orang yang niat membadalkan hajinya pun sudah meninggal, Pak. Bolehkah? Maksudnya gimana nih? Orang yang Ya niat membadalkan. cucunya lah. Oh, berarti generasi ketiganya. Iya. Jadi orang tuanya pengen haji, pengen dibadalkan sama anaknya, tapi anaknya keburu meninggal lagi. Berarti nanti cucunya yang membadalkan. Boleh, gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Kemudian Pak Abdul Syukur, kalau LGBT ya, dapat disembuhkan, mengapa ada hukuman yang berat bagi LGBT? Gini Pak, hukuman dari Islam untuk yang pelaku homoseksual itu tegas. Ya, man wajada minkum, siapa yang kalian temui melakukan perilakunya kaum Lut, ya, faktuluh, faktulul fa'il wal maf'ul. Bahkan dalam satu riwayat, bunuhlah si pelaku dan si korban ya. Bukan korban juga, kalau suka sama suka kan bukan korban. Ya pokoknya ya yang melakukan dan yang menjadi target itu. Nah maka bunuhlah gitu ya. Nah maka kenapa hukumannya besar begitu? Nah itu diberikan hukuman itu kalau memang dia tidak ada niatan untuk berubah dan bertaubat. Ya pernah dibahas tuh di ILC oleh Pak Karni Ilyas tentang LGBT. Itu semua ahli medis sepakat itu disorder, Pak. Penyimpangan seksual dan itu bisa disembuhkan. Ya bisa disembuhkan. Nah, tidak menjadi hukuman kalau dia tidak melakukan, tidak membiarkan, tidak melakukan pembiaran lah atas disordernya. Dia berusaha keras untuk melawan, berusaha keras untuk keluar gitu. Itu dia tidak dihukum, dia akan tetap diterima taubatnya. Nah, yang dihukum itu adalah orang yang melakukan pembiaran atas disordernya itu, atau bahkan membenarkan bahwa ini adalah fitrah manusia. Nah, itu yang kena hukuman. Kan jadi dia dihukum bukan karena murni perilakunya, tapi karena niatnya sudah tidak ada niat untuk berubah, atau bahkan dia melakukan pembiaran, atau bahkan melakukan pembenaran atas penyimpangannya. Gitu. Dan jadi ya mudah-mudahan kita bisa dilindungi oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan semacam itu yang merupakan fitnah akhir zaman gitu ya. Baik, mungkin Baik. itu Pak Mas. Ya cukup. Enggak ada lagi Bapak Ibu
Oke, nggak ada. Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Eh, terima kasih banyak dan silakan ditutup Ustaz dengan baik, taklim. terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan ya sifat-sifat tercela tadi, bukan menghilangkan bahasanya dikendalikan. Kita bisa Kendalikan. batasi ya. Karena memang sifat-sifat itu juga kita perlukan sebagai modal kehidupan kita. Dengan 10 Zulhijjah besok kita bisa manfaatkan waktu itu untuk kita bermuhasabah, untuk kita bertaubat. Mungkin ada dosa-dosa yang mungkin masih kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Ya muhawwilal hauli wal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.